Oke, ketemu Miss Hari lagi nih. Setelah kemarin kita sudah bahas tentang definisi dari persamaan kuadrat, lalu macam-macam persamaan kuadrat. Sekarang saatnya kita mempelajari bagaimana sih mencari penyelesaian atau yang biasa disebut akar dari persamaan kuadrat. Untuk pertemuan kali ini akan dibahas metode yang pertama, yaitu memfaktorkan. Oke, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu apa sih? Nah, nilai pengganti X yang menyebabkan pernyataan menjadi benar. Nah, jadi hasilnya gitu ya, kita cari X-nya sehingga pernyataan itu menjadi benar. Nah, itulah definisi dari akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan akar atau penyelesaiannya? Nah, itu nanti ada beberapa cara ya untuk saat ini akan dibahas hanya pemfaktoran. Apa saja sih? Yang pertama itu adalah dengan cara memfaktorkan. Lalu yang kedua dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus. Nah, di sini kenapa di sini ditulis akar-akarnya itu X1, X2? Karena pada persamaan kuadrat nanti kita akan menemukan penyelesaiannya dua macam ya. Dua macam yaitu makanya disebutkan X1 dan X2. Mungkin dulu di kelas 7 sudah pernah dipelajari persamaan linear satu variabel, jadi pangkatnya hanya satu sehingga penyelesaiannya pun hanya satu, hanya X saja. Pada persamaan kuadrat karena pangkatnya 2, maka penyelesaiannya pun ada 2, sehingga disebut dengan X1 dan X2. Oke, lalu memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan ini pun ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama ini bentuk AX kuadrat tambah C. Oke, ingat nggak nih AX kuadrat tambah C ini bentuk apa namanya? Persamaan kuadrat apa yang tidak ada B-nya? Bentuk persamaan kuadrat murni. Yang kedua, bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, nggak ada C-nya. Namanya adalah persamaan kuadrat tidak lengkap. Dan yang terakhir, nanti kita akan pelajari juga cara memfaktorkan bentuk yang persamaan kuadrat asli. Jadi lengkap. Ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Oke, akan Miss bahas satu persatu nih. Nah, yang pertama ini adalah bentuk dari AX kuadrat tambah C. Nah, ini bentuk kuadrat murni ya, dimana tidak ada B-nya. Nah, bagaimana sih cara memfaktorkannya? Nah, sebelum kita faktorkan, ini ada syarat. Bentuk seperti ini hanya bisa difaktorkan jika tanda A dan C-nya berlawanan. Nah, berlawanan maksudnya apa sih? Berlawanan maksudnya adalah jika A-nya bernilai positif, maka C-nya harus bernilai negatif. Atau sebaliknya, kalau A-nya bernilai negatif, maka C-nya harus positif. Terus bagaimana kalau tandanya keduanya sama-sama positif atau sama-sama negatif? Maka persamaan kuadrat tersebut tidak bisa difaktorkan. Lalu kalau nggak bisa difaktorkan bagaimana? Berarti kalau tidak bisa difaktorkan, tidak bisa dicari penyelesaiannya. Kalau tidak bisa dicari penyelesaiannya, maka otomatis dia tidak punya penyelesaian atau tidak punya akar. Oke, kita lihat contoh soalnya. Pertama, tentukan akar-akar persamaan 16x kuadrat dikurang 9. Nah, bentuknya udah sama ya, dia bentuk kuadrat murni. Pertama kita cek dulu, apakah tanda A dan C-nya berlawanan? Nah, di sini A-nya 16 positif, C-nya min 9 negatif, maka tandanya berlawanan, sehingga dia bisa difaktorkan. Bagaimana pemfaktorannya? Nah, pemfaktorannya adalah sebenarnya kita tinggal ngakarin aja di akar. Diakarin masing-masing sukunya. Gimana maksudnya? Nah, akar dari 16x kuadrat, 16x kuadrat itu kan sebenarnya adalah 4x kuadrat. Sedangkan kalau 9 itu adalah 3 kuadrat. Nah, kita ambil akarnya saja. Nah, bentuk faktor dari 16x kuadrat min 9 ini pasti nanti bentuknya seperti ini. Ini, begini, lalu sama dengan 0. Yang di sininya tambah, di sininya kurang. Nah, isinya apa? Isinya tinggal masukkan angkanya. Yaitu 4x, ini 3. Nah, yang ini juga sama. 4x, ini 3. Nah, selanjutnya gimana? Nah, tadi sudah dijelaskan sebelum di video sebelumnya bahwa pada persamaan kuadrat,
dia memiliki dua penyelesaian atau punya dua akar, X1 dan X2. Lalu dari mana? Ini caranya kita selesaikan ini. Nah, ini kita anggap X1 boleh. Nah, ini harus sama dengan 0. Demikian pula yang faktor yang satunya lagi, ini juga harus sama dengan 0. Kita selesaikan deh. 4X tambah 3 sama dengan 0. Ini untuk mencari yang pertama. Lalu yang kedua adalah 4X kurang 3 sama dengan 0. Nah, selesaikan yang pertama. 4X sama dengan min 3. Maka X-nya adalah min 3/4. Lalu yang kedua sama 4X sama dengan 3. Maka X-nya adalah 3/4. Sehingga kita dapat akar-akarnya adalah min 3/4 dan 3/4. Oke, seperti itu. Mudah ya. Kita coba bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah AX kuadrat tambah BX. Nah, ini adalah bentuk kuadrat tak lengkap. Tidak ada C-nya. Terus bagaimana menyelesaikannya? Dia bisa diselesaikan dengan mengubah menjadi X. Nah, jadi difaktorkan X-nya keluar gini ya. Terus dalamnya tinggal AX tambah B. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6X kuadrat tambah 5X. Nah, dengan cara yang ini kita rubah. Pertama langsung X-nya ada di luar ya. X. Lalu di sininya tinggal sisanya 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, terus mencari dia bisa ada dua akar seperti apa? Seperti tadi, ini kita pisah, yang ini harus sama dengan 0, yang ini pun harus sama dengan 0. Gimana? Jadi X sama dengan 0 yang pertama, lalu yang kedua 6X tambah 5 sama dengan 0. Maka ini 6X akan sama dengan min 5. Jadi X-nya sama dengan min 5/6. Udah selesai belum? Belum. Kenapa? Yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Nah, yang ditanya ini himpunan penyelesaian. Kalau namanya himpunan, maka bentuknya harus himpunan. Diawali dengan kurung kurawal. Nah, kita tulis aja HP himpunan penyelesaian ke kurung. Biasakan tulis bilangan yang terkecil dulu. Nah, 0 sama min 5/6 itu lebih kecil min 5/6, maka min 5/6 dulu yang kita tulis. Min 5/6 dan 0. Nah, begitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5/6 dan 0. Akar-akarnya adalah min 5/6 dan 0. Penyelesaiannya adalah min 5/6 dan 0. Gitu ya. Jadi penyebutan itu macam-macam, bisa disebut akar, bisa disebut penyelesaian, bisa disebut X1, X2 gitu. Oke, kita masuk ke bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga ini adalah bentuk kuadrat asli, di mana lengkap. Ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan cara mencari ya, kita menentukan dua bilangan ini. Dua bilangan yang harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kalau kita misalkan dua bilangan itu adalah M dan N, maka syaratnya adalah jika kedua bilangan itu ditambah atau si M tambah N itu hasilnya harus B. B yang mana nih? B dari persamaan kuadratnya. Gitu ya. Oke, jadi kalau dijumlahkan kedua bilangan itu hasilnya harus sama dengan B. Tapi kedua bilangan itu pun harus memenuhi syarat yang kedua. Apa syaratnya? Jika kedua bilangan itu dikalikan, hasilnya harus A kali C. Gitu ya. Nah, ini syaratnya ya. Jadi kita harus menemukan dua bilangan yang memenuhi kedua syarat ini. Pertama, kalau dijumlahkan hasilnya B, kalau dikali hasilnya A kali C. Nah, ini Miss rangkumkan di sini ya. Jadi kita cari bilangan yang sama ya. M dan N itu kalau ditambah hasilnya B, lalu dikali hasilnya A kali C. Nah, kalau udah dapat bilangannya M sama N gimana? Kita jadikan bentuk seperti ini. Jadi X tambah M per A kali X tambah N per A. Ini sudah bentuk pemfaktorannya. Oke, supaya lebih jelas kita coba contoh soalnya. Oke, ini dikasih ini dulu ya, contekan dikit nih. Nah, tadi ya syaratnya adalah M tambah N sama dengan B, lalu M kali N sama dengan A kali C. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, contoh soalnya.
Tentukan akar-akar persamaan 3x kuadrat tambah 7x kurang 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama apa sih? Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu aja ya. Untuk menghindari kesalahan, tuliskan dulu A, B, C-nya. Oke, dari 3x kuadrat tambah 7x kurang 6, kita tahu pertama A-nya adalah 3. Lalu B-nya adalah 7. Dan terakhir C-nya adalah min 6. Oke, A-nya 3, B-nya 7, C-nya min 6. Terus abis itu diapain? Nah, kita harus cari bilangan. Bilangan yang kalau, nah ini titik-titik gitu ya, kalau ditambah hasilnya harus B. B-nya berapa tadi? 7. Tapi bilangan tersebut juga harus memenuhi syarat kalau dikali hasilnya harus A kali C. A-nya 3, C-nya min 6. 3 kali min 6 sama dengan min 18. Maka kalau dikali harus min 18. Nah loh, gimana nih bilangannya? Ya harus dicari. Untuk langkah pertama sebelum kita mahir sekali, tulis aja dulu semua kemungkinan bilangan yang ada. Nah, apa yang kita cari pertama? Kita fokus pada perkaliannya. Ya, pada perkaliannya hasil kalinya harus 18. Nah, kita data dulu. Kita daftarkan perkalian 18 itu perkalian bilangan berapa aja. Nah, pertama 18 itu 1 kali 18. Lalu yang kedua 2 kali 9. Yang ketiga 3 kali 6. Ada lagi nggak? 4 bisa 4? Tidak. 5? Tidak. Nah, berarti sudah sampai sini ya. Ada 3 kemungkinan bilangan. Terus tahap kedua, kan kita harus menentukan bilangan yang mana nih yang kita pakai. Nah, 1, 18, 2, 9, atau 3 sama 6. Nah, terus kita lihat lagi ke atas. Kalau ditambah harus 7. Terus dikali hasilnya negatif. Pertama, ingat, perkalian hasilnya negatif terjadi jika hasil kali kedua bilangan itu adalah tanda yang berbeda. Jadi kalau satu positif, satu negatif. Nah, pertanyaan kedua lagi, yang positif yang mana? Gitu. Nah, kita lihat ke atas. Jadi ketika, Miss tambahkan di sini note-nya ya, note-nya nih. Ketika hasil kalinya itu adalah negatif, maka pemikiran kita adalah cari yang selisih. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya 7. Ya, selisihnya 7. Ngikutin ini. Ngikutin sini. Jadi cari yang selisihnya 7. Ya. Nah, dari angka 1 18, 2 9, 3 6, mana yang selisihnya 7? Oh, yang selisihnya 7 adalah yang ini, 2 kali 9. Nah, dari 2 kali 9 ini terus timbul pertanyaan, terus yang positif mana, Miss? Nah, kita lihat, kira-kira coba difikirkan. Kalau yang positifnya 2, terus yang negatifnya 9, berarti kan 2 ditambah min 9, hasilnya 7 bukan? Nah, bukan ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya, ketika hasil penjumlahannya positif, maka kita harus menentukan tanda yang positif itu adalah bilangan yang lebih besar. Maka yang positif adalah yang 9. Nah, di sini Miss tuliskan. Maka bilangannya kita sudah tahu. Bilangannya adalah tadi yang negatif kan min 2 ya. Min 2 dan 9. Nah, coba cek-recek lagi ya. Kita harus teliti mungkin. Kita coba hitung. Min 2 ditambah 9 hasilnya adalah 7. Oke, udah benar ya. Lalu kita coba perkaliannya. Min 2 dikali 9 hasilnya adalah min 18. Berarti sudah benar ya. Nah, berarti kita sudah temukan bahwa si M-nya itu min 2, si N-nya itu 9. Kira-kira kalau dibalik boleh nggak sih? Boleh, nggak masalah ya. Jadi boleh bebas mau min 2 dulu atau 9 dulu boleh. Langkah selanjutnya apa? Kita jadikan bentuk faktor. Ya, berarti ini X tambah M per A. Nah, M-nya kita punya min 2. Berarti di sini bukan tanda tambah, langsung aja min. Min berapa? Min 2 per A. A-nya berapa? 3. Gitu. Lalu yang kedua, X
bilangan yang kedua berapa? 9. Berarti X tambah 9 per 3 sama dengan 0. Nah, terus gimana nih pecahannya? Nah, kalau seandainya bisa sederhanain. Kalau nggak ada, pindahin aja. Contoh, ini 2 per 3. Kan udah paling sederhana ya. Nah, 3-nya naikin ke atas. Nah, yang ini 9 bagi 3 kan bisa. 9 bagi 3 berapa? 3. Maka bentuk faktornya nanti adalah X. 3X min 2. Lalu ini X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk faktornya. Terus akar-akarnya gimana? Sama kayak tadi ya. Keduanya ini harus sama dengan 0. Yang pertama kita punya 3X min 2 ini harus sama dengan 0. Lalu yang kedua, X tambah 3 harus sama dengan 0. Lalu diselesaikan. 3X sama dengan 2, maka X-nya adalah 2 per 3. Lalu yang satunya lagi adalah X sama dengan min 3. Ketemu ya? Maka akar-akarnya adalah 2 per 3 dan min 3. Oke, silakan diulang-ulang lagi ya. Boleh difahami sambil difahami lagi. Kalau masih bingung, boleh di rewind aja, diputar balik lagi ya. Pokoknya sampai paham. Insya Allah ini gampang, mudah. Cuman butuh sedikit latihan ya, sering berlatih bagaimana cara menemukan dua bilangan ini. Yang ditambah harus B, yang dikali juga harus A kali C. Nah, ini butuh latihan, nggak bisa cuman 1 kali, 2 kali terus langsung mahir. Oke? Intinya matematika adalah banyak berlatih. Terima kasih. Silakan kita lanjutkan untuk latihan soalnya.